Bab 726. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Durasi Immunity berakhir. Cook. Visi Grid memerah, saat dia batuk darah. Itu berarti, HP-nya telah mencapai tingkat yang berbahaya. Tidak aneh, jika dia mati. Kemudian, suara Nol terdengar. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Kalian manusia sepele. Vampire Earl Nol telah menggunakan penindasan langsung. Kurururung. Udara bergetar. Ada sungai darah yang ditumpahkan Ruson. Penindasan langsung memberi ketakutan dan keputusasaan pada semua spesies yang lebih rendah. Itu adalah kekuatan, yang berfungsi sebagai penghalang besar bagi anggota Overgearet, dalam proses raid hari ini. Tapi pada saat ini, Anda telah menolak. Grid adalah satu-satunya anggota Overgearet yang tersisa di kota. Tekanan direct vampire tidak lagi berarti. Itu karena, semua anggota Overgearet kecuali Grid, terbunuh dalam proses raid Ruson. Grid menatap mata merah Nol. Bukankah aku yang harus marah, bukan? Dia tahu itu tidak akan mudah untuk berurusan dengan dua direct vampire, pada saat yang sama. Namun, Grid ingin meminimalkan kerusakan pada anggota partinya. Itu sebabnya, mereka mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Selain medan kota, dia memahami karakteristik pribadi Ruson dan Nol, memperoleh berbagai buff potion dari fasilitas alkimia Raiden, dan memasang perangkap sihir alarm di seluruh kota. Anggota Overgearet melakukan semua yang mereka bisa. Tapi, raid itu tidak berjalan sesuai rencana. Itu karena, kekuatan Nol. Nol bukan hanya tanker dengan defense dan resistance yang sangat baik. Komposisi skillnya lebih mengarah ke support. Dia berspesialisasi dalam kemampuan pemulihan dan inisialisasi. Tsunami darah dan gempa susulan terjadi dari waktu ke waktu. Itu menghancurkan pembentukan anggota Overgearet. Dia juga menyembuhkan Ruson yang berada dalam kondisi kritis beberapa kali, karena anggota Overgearet. Secara khusus, kemampuannya untuk pulih dengan donor darah adalah masalah. Nol menyumbangkan darahnya untuk meningkatkan HP dan defense Ruson. Berkat ini, kerusakan pada anggota Overgearet lebih besar dari yang diharapkan. Butuh waktu terlalu lama untuk memburu Ruson. Dan dalam prosesnya, anggota Overgearet meninggal. Grid merinding. Bagaimana jika Ruson setia pada perannya sebagai support dalam raid Earl Grey? Tidak mungkin merebut kota ke-7. Dia tidak bisa memastikan kemenangan. Bahkan, jika NPC seperti Piaro dan Asmopel diundang ke party. Curse of Idleness. Beruntung bagi Grid jika direct vampire dipengaruhi oleh kutukan kemalasan, dan tidak mau bekerja sama. Melihat ke belakang, alasan mengapa dia bisa menyerang Elphinstone di masa lalu adalah karena kutukan kemalasan. Oleh karena itu, Grid membenci gelar calon Blood King. Itu karena direct vampire yang menghadapnya, untuk terlepas dari kutukan kemalasan. Efeknya sama berlaku untuk Duke Mariros dan Marquis Fenrir. Tidak ada kemungkinan menyerang mereka, ketika mereka beberapa kali atau puluhan kali lebih kuat dari Earl. Tapi, kamu pengecualian. Senyum Grid mengandung racun. Kamu akan membayar harga, untuk menyakiti temanku hari ini. Diam. Nol bergegas menuju Grid. Dia dibebaskan dari kutukan kemalasan, jadi dia rela menyerang. Uok. Tepat sebelum cooldown Hell Potion-nya berakhir. Visi Grid berubah menjadi hitam dan putih, saat dia ditikam di jantung. Anda telah mati. Anda telah kehilangan 36,2% XP. Boot Grid sudah hilang. Skala damage-nya. Di luar kota vampir ke-7. Grid langsung bertanya begitu dia bangkit. Dan Lawel yang telah melakukan penelitian sebelumnya, melaporkan kepadanya. Kita kehilangan XP dan 14 orang menjatuhkan item. Apa, 14? Kematian di Satisfy mengerikan. Itu adalah penalti besar bagi para palier. Kehilangan XP sebanding dengan level dan ada juga kemungkinan menjatuhkan beberapa item, yang dalam kepemilikan mereka. Yang terburuk adalah menjatuhkan item yang digunakan. Pada dasarnya, nilai item itu tinggi. Jika mereka kehilangan benda yang mereka gunakan sebagai kekuatan utama mereka, kekuatan mereka akan berkurang. Sebagai gantinya, bukankah probabilitas menjatuhkan item yang digunakan hanya sekitar 1%? Benar sekali. Ketika seorang player meninggal, tingkat drop item yang digunakan cukup rendah. Grid merasa, jika itu sebenarnya 50%. Tidak mungkin. Apakah nasib burukku menyebar ke semua orang? Grid frustrasi oleh kenyataan, jika lebih dari setengah anggota party telah menjatuhkan item yang digunakan. Dia merasa sangat bersalah dan Lawel memberitahunya berita yang lebih menyedihkan. Di antara mereka, Pond dan Vanner telah kehilangan senjata dan perisai utama mereka. Petik 2. Grid mengalami sakit mental yang ekstrim, hanya kehilangan Grid's Boots, yang sering ia tukar, ketika menggunakan Grid Sword Grid. Itu karena nilai item. Namun, Pond dan Vanner kehilangan senjata dan perisai yang harus segera digunakan. Dari posisi Grid, rasanya seperti kehilangan Enlightenment Blade. Grid khawatir tentang seberapa banyak rasa sakit yang mereka alami. Pandangannya bergerak ke arah Pond dan Vanner. Mereka sudah melihat Grid. Tombakku. Perisai. Petik 2. Grid berharap, dia bisa membuat perisai dan tombak baru.
Kedua pria itu yang tidak tahan untuk meminta tombak dan perisai baru, seperti saudara. Perbedaannya adalah, jika Pon tampan sedangkan Vanner botak. Aku siap membuat item baru. Lagi pula, jika kita ingin menantang raid itu lagi, kita harus menunggu skill semua orang untuk aktif kembali. Tidak akan sulit untuk membuat ulang item, sambil menunggu. Pembuatan item adalah sumber kekuatan grid. Dia tidak bisa mengabaikan kenaikan statistik dengan membuat item. Selain itu, Pon dan Vanner bukan orang yang menginginkan item gratis. Mereka selalu membayar harga yang wajar untuk barang-barang grid. Baik bagi grid untuk membuat item di waktu yang tersisa. Namun, ada masalah. Tidak ada bahan. Petik 2 petik 2. Petik 2 petik 2. Black Dragon Spear yang digunakan oleh Pon dan Flame Shield yang digunakan oleh Vanner, adalah item terbaik yang dibuat oleh item yang dijatuhkan Belial. Tidak mungkin menciptakan hal yang sama. Grid bergetar. Kalau saja aku lebih kuat. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tidak akan begitu sulit untuk menyerbu Ruson. Jishuka berbicara kepada Grid yang menyesal. Bukannya kamu kurang. Kamilah yang kurang. Jangan salahkan dirimu sendiri. Petik 2. Pon dan Vanner mengangguk. Itu benar. Ini adalah hasil dari kelemahan kami. Itu bukan karenamu, Grid. Petik 2 petik 2. Suasana hati tertekan. Sebagian besar anggota parti kehilangan barang-barang berharga, meningkatkan tekanan. Secara khusus, fakta jika kompetisi nasional tidak jauh mengangkat beban. Kompetisi nasional adalah tempat di mana peringkat terbaik, yang mewakili masing-masing negara berkumpul. Hati semua orang sangat memikirkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional di negara yang lemah. Di sisi lain, ekspresi Lauel cerah. Sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kami dapat menemukan barang yang hilang. Item yang dijatuhkan tidak hancur. Mereka benar-benar ada di tempat mereka jatuh. Lalu, mengapa menjatuhkan item menjadi masalah? Itu karena, para player satisfi. Karena tidak mungkin untuk memblokir player dari tempat perburuan. Jadi, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali item setelah dijatuhkan. Pada saat mereka dibangkitkan dan berlari ke tempat barang itu jatuh, barang itu tidak ada lagi. Itu karena, player lain mengambilnya. Tapi, kota-kota vampir bukan tempat berburu biasa. Kota-kota vampir tersembunyi di padang pasir Reidan yang luas. Kesulitan itu sendiri sangat tinggi, sehingga sulit bagi player biasa untuk mendekati. Selain itu, Lauel mengendalikan kota vampir sejak awal. Itu karena, dia tidak ingin tempat berburu yang berharga bagi anggota Overgearet, untuk ditempati oleh player lain. Mentalitas ini tidak salah. Mengontrol tempat berburu dalam suatu wilayah, adalah hak istimewa dari guild yang memilikinya. Barang-barang yang kita jatuhkan, masih ada di sini. Besok, kita akan kembali ke kota ketujuh untuk menyerbu Nol, mengambil barang-barang di jalan. Kamu benar, kita tidak perlu khawatir orang lain mengambilnya. Kita akan menjaga pintu masuk ke kota. Oke, besok kita akan mendapatkan mereka kembali. Ayo. Suasana menjadi cerah. Semua orang menantikan hari esok. Lauel memberi mereka peringatan. Jangan terlalu terganggu. Nol adalah tipe support, tapi dia masih Earl. Kekuatan pertempuran komprehensifnya, sebanding dengan Earl lainnya. Lawan yang kuat. Jika kamu ceroboh, maka kamu akan mati lagi, sebelum mengambil item. Juga, Nol kemungkinan akan memimpin sejumlah besar vampir dan familiar, untuk memaksimalkan kemampuan dukungannya. Dia berjuang dengan rajin, setelah mengatasi kutukan kemalasan, berkat titel Grid. Petik 2 petik 2. Dada Grid terasa sakit, tapi Lauel hanya mengingatkan mereka akan fakta. Bukan untuk mengkritik Grid. Kunci dari raid besok adalah, seberapa cepat kita dapat mengambil barang yang dijatuhkan. Jika kita bertemu Nol sebelum kita mengumpulkan semua barang, kita kemungkinan akan terbunuh. Chris membenarkannya. Itu benar, Nol tidak memiliki skill serangan dibandingkan dengan Earl lainnya. Tapi, dia memiliki CC dan daya tahan tinggi. Tidak mungkin untuk menyingkirkannya, tanpa persiapan penuh. Jangan lupa, lokasi di mana kamu masing-masing kehilangan item. Lauel menambahkan peringatan terakhir. Nol harus diserbu. Jika kita tidak bisa menyerbu Nol, dan Fenrir atau Mary Rose bergabung. Teguk. Suara menelan bisa terdengar di mana-mana. Pada saat yang sama, mereka semua membayangkan yang terburuk. Jika kemampuan dukungan Nol digunakan pada Markis Fenrir atau Duke Mary Rose. Fenrir dan Mary Rose mungkin tidak akan pernah bisa diserang di masa depan. Semua orang ingat, kan? Setelah istirahat yang cukup, Grid bertanya, sebelum mereka kembali memasuki kota ketujuh. Itu kekhawatiran yang berlebihan. Anggota parti merespons dengan percaya diri. Tentu saja aku ingat. Grid, bisakah kamu ingat lokasi, di mana barang-barang berhargamu dijatuhkan? Aku juga ingat. Grid berbicara, setelah mengkonfirmasi jawaban mereka. Bagus. Mari kita bergerak diam-diam, sampai kita tiba di sana. Kita akan terluka, jika kita ditangkap oleh Nol, sebelum kita berhasil mengumpulkan item yang jatuh. Petik 2. Dimengerti. Anggota Overgearet telah mengalami kota vampir berkali-kali. Menurut pengalaman mereka, bos tidak akan pernah muncul, ketika mereka baru saja memasuki kota.
Akan ada gangguan besar saat pertempuran berlangsung. Bos akan menjadi sadar akan penyusup, dan mengungkapkan diri mereka sendiri. Tentu saja, anggota Overgearet percaya itu akan sama lagi. Tapi, apakah itu masalah memiliki terlalu banyak kepercayaan pada Grid? Kepercayaan mereka dikhianati. Huhuhut, aku sedang menunggu. Petik 2. Saat mereka memasuki kota ketujuh, Grid dan anggota Overgearet bertemu nol. Nol tahu, jika Grid dan anggota Overgearet akan datang lagi, dan menunggu di awal goa. Ada 500 vampir dan familiar dengannya. Ini adalah kecerdasan buatan yang luar biasa dari NPC kelas atas. Aku akan kembali. Haha. Grid tertawa canggung dan melarikan diri dengan anggota Overgearet. XX, panggil semua anak kita. Pintu masuk ke kota ketujuh. Grid memberi perintah kepada semua anggota Overgearet, yang takut memasuki kota lagi. Itu adalah perintah kerajaan. Seorang raja yang memiliki kekuatan untuk memindahkan ribuan, puluhan ribu sesuka hati. Bab 727. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Hap. Hia Awek. Hei, bagaimana kamu bisa berguling, untuk menghindari serangan? Setiap sisi medan perang akan penuh dengan musuh, yang menunggu untuk membunuhmu. Berhenti, kencangkan gigimu. Ibu kota Reinhardt. Suara meraung yang konstan, terdengar dari tempat latihan. Di pagi hari, siang hari, dan malam hari. Suara itu terdengar tanpa henti 24 jam sehari. Itu karena, kebijakan pelatihan yang unik dari Komandan Militer Asmopel. Asmopel menganjurkan jika, perang hanyalah masalah waktu, dan menekankan pelatihan malam hari. Tentu saja, itu tidak berarti berlatih 24 jam sehari. Dia merotasi para prajurit, dan memperhatikan stamina mereka. Berkat ini, tentara Overgearet mampu menunjukkan kemampuan mereka di malam hari. Hal yang sama berlaku untuk grup Red Phoenix yang datang dari benua timur. Aku menyadari, jika aku semakin kuat setiap hari. Aku tidak bisa mengerti dan mengakui metode pelatihan ini. Lady Sua mengakuinya. Meskipun posisinya tinggi, Asmopel berada di tempat latihan setiap hari. Terkadang, sulit untuk membedakannya dari seorang prajurit. Dia selalu ada di antara para prajurit, dan berlatih bersama mereka. Para anggota grup Red Phoenix benar-benar menghormatinya. Berapa banyak orang di posisi tinggi, yang akan mencoba dan memahami prajurit yang malang. Duke of Virtue Pangea. Tidak, dia adalah ajudan Raja Grid. Ada orang-orang baik, di bawah tuan yang hebat. Grup Red Phoenix percaya, ada bawahan seperti Asmopel, karena ada Grid. Mereka juga bercita-cita untuk menjadi seperti Asmopel. Mereka tidak membenci tentara, karena mereka lebih kuat. Mereka juga tidak mencari perlakuan khusus. Mereka selalu antusias untuk berlatih dengan tentara. Oleh karena itu, para Knight Kerajaan Overgearet merasakan krisis. Semua orang yang sudah kuat, berlatih lebih keras dari kita. Nova Barat, Roiman. Dia awalnya adalah seorang prajurit Raiden biasa, sampai bakatnya digali oleh Asmopel, dan menjadi seorang Knight. Sejak itu, dia dilatih langsung oleh Piaro. Sebagai seorang NPC bernama tanpa batasan pada statistiknya, Grid memiliki harapan tinggi untuknya. Dia memiliki potensi terbaik. Bahkan, dia adalah salah satu Knight yang paling kuat, meskipun hanya dipromosikan beberapa tahun yang lalu. Tapi dibandingkan dengan grup Red Phoenix, dia masih agak kurang. Itu karena, grup Red Phoenix dari benua timur memiliki level yang sangat tinggi secara default. Kami tidak dapat mengejar mereka, jika kami menghabiskan jumlah waktu yang sama dalam pelatihan. Kami harus bekerja lebih keras dalam pelatihan. Baik, kita bisa melakukannya. Para Knight dipenuhi dengan semangat besar, dimulai dengan Roiman. Keberadaan grup Red Phoenix adalah efek positif, untuk lebih mengembangkan mereka. Ini bagian yang menyenangkan. Imut. Sekarang sebagian besar Knight tahu, jika Roiman adalah seorang wanita. Mereka telah hidup bersama selama beberapa tahun. Jadi, itu wajar untuk mengetahuinya. Namun, Roiman tidak tahu, jika dia sudah diketahui. Dia masih berusaha berpura-pura menjadi laki-laki. Dia menggunakan perban tebal di dada, dan mencoba menggunakan kamar mandi atau ruang ganti, yang berbeda dengan rekan-rekannya. Dia tidak tahu, jika rekan-rekannya melarikan diri, setiap kali dia pergi ke kamar mandi. Ia senang bergaul di antara rekan-rekan ini. Piaro masih tidak menyadari kenyataan Roiman. Meskipun menjadi yang paling dekat dengannya, karena melatihnya. Dia tidak pernah membayangkan, jika Roiman adalah seorang wanita. Dia percaya Roiman tanpa ragu, karena dia telah menyatakan dirinya seorang pria. Akibatnya, Piaro tidak menyadari, jika para Knight memperlakukan Roiman seperti saudara perempuan mereka. Dia berpikir, jika semua orang mengikuti Roiman dengan baik, karena dia adalah pemimpin yang hebat. Hah? Asmopel menghela napas dalam-dalam. Dia khawatir, teman lamanya itu akan selamanya bujangan. Pada saat itu, perintah kerajaan. Beberapa kuda memasuki tempat latihan. Mereka berteriak keras, sehingga semua prajurit dan Knight bisa mendengar. Terlepas dari pasukan pertahanan, Raja Overgearet telah memerintahkan semua pasukan untuk berkumpul di padang pasir Raiden besok pagi.
Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Piaro dan Asmopearl melebar. Mereka khawatir terjadi sesuatu pada Grid. Aku akan pergi dulu. Piaro adalah komandan pasukan, dan dia mencoba untuk meninggalkan Asmopearl sendirian. Asmopearl menghentikannya. Jika Yang Mulia berada dalam situasi kritis, dia akan memanggil para knight-nya. Jangan terlalu khawatir, dan ambil alih komando para prajurit. Kamu benar. Dia begitu khawatir tentang rajanya, sehingga dia terbawa suasana. Piaro bisa tenang berkat Asmopearl, dan mengarahkan para prajurit. Pada hari ini, semua pasukan Reinhardt, kecuali beberapa penjaga, berjalan menuju Reidan. Tempat latihan yang selalu dipenuhi teriakan tentara, senyap seperti tikus. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Hah? Apa yang sedang terjadi? Duke Steim. Dia dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan menjadi Duke Agung di Kerajaan Overgearet. Dia memerintah 6 kota di utara, dan selalu bermartabat. Sebagai ayah mertua dari Raja Overgearet Grid, dia selalu memastikan untuk tidak kehilangan muka. Tapi hari ini, dia tidak bisa tetap tenang. Dia dipenuhi dengan kekhawatiran, ketika dia mendengar jika semua pasukan Reinhardt akan menyelamatkan Grid. Apa yang terjadi? Duke Steim lupa tentang martabatnya, karena dia khawatir dengan menantunya. Knight muda Laden, yang pernah dipuji sebagai Nova Utara dan sekarang, terkuat di utara, berusaha meyakinkannya. Jika dia dalam situasi berbahaya, dia akan mengirim permintaan untuk pasukan dari utara. Namun, Grid tidak meminta pasukan dari utara. Itu berarti, dia tidak membutuhkan bantuan utara. Laden menilai, jika situasi Grid tidak cukup berbahaya untuk dikhawatirkan oleh Duke Steim. Tapi yang lebih tua, semakin mereka cemas. Duke Steim tidak bisa menghapus kekhawatirannya. Aku hanya tidak tahu. Aku tidak tahu. Grid adalah kerajaan Overgearet itu sendiri. Grid mengatur kerajaan Overgearet, dan kerajaan Overgearet berputar di sekitar Grid. Jika ada kecelakaan untuk Grid, seluruh kerajaan Overgearet jelas akan terguncang. Selain itu, Duke Steim tidak ingin melihat putri kesayangannya Irene dan cucunya Lord sedih. Mungkin, aku harus mengirim pasukan. Butuh waktu bagi tentara untuk sampai ke Reidan. Berbeda dengan Reidan Barat, utara sangat dingin dan para prajurit di utara lemah terhadap panas. Bahkan jika dia mengirim pasukan, bisakah dia benar-benar membantu menantunya? Ini lebih baik, daripada tidak sama sekali. Duke Steim mengendalikan pikirannya, dan akan memberi perintah untuk memanggil tentara. Aku akan memimpin pasukan. Laden menawarkan. Aku sudah pernah mengalami padang pasir Reidan. Aku pikir, aku memenuhi syarat untuk marching ini. Itu terjadi pada masa ketika kerajaan Eternal masih ada. Pangeran Ren telah menyerbu Reidan. Pada saat itu, Laden telah berjuang untuk mempertahankan Reidan. Ya, kamu adalah orang yang tepat. Duke Steim mengirim pandangannya yang biasa, ke arah Laden. Matanya dipenuhi dengan kepercayaan. Pimpin pasukan Gale. Mereka mampu maju 3 kali lebih cepat dari kuda normal, sehingga kamu bisa tiba tepat waktu. Pasukan Gale. Pasukan Gale adalah kavaleri terkuat yang dibanggakan oleh utara. Selain itu, Phoenix telah bertanggung jawab atas pasukan Gale, selama lebih dari 10 tahun. Fakta jika Duke Steim memberikan mereka kepada Laden. Berarti, Laden akan menjadi penerus Phoenix. Laden yang sangat bersemangat membungkuk. Aku pasti akan membayar harapanmu, dan kembali. Aku harap Yang Mulia akan aman. Ada berita, jika pasukan besar bergerak dari Reinhardt. Kerajaan WaterClan, Siren. Apa? Ceritakan lebih banyak padaku. Ya. Wajah Maxong menjadi gelap, ketika dia menerima laporan putranya. Karena situasi di kerajaan Overgearet. Tampaknya Grid, penyelamat kerajaan mereka, dalam bahaya. Tidak ada alasan bagi Maxong untuk ragu-ragu. Segera hubungi seluruh pasukan. Aku akan memimpin pasukan sendiri, untuk membantu Raja Overgearet. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat. Saat Maxong memberi perintah, tentara segera berkumpul. WaterClan. Kemampuan fisik dan sihir bawaan mereka, melampaui ras manusia. Pendapat para ahli berpendapat, jika mereka tidak terobsesi dengan kehidupan akuatik, tanah yang didominasi manusia akan jauh lebih kecil daripada sekarang. Mereka adalah ras yang kuat. Berangkat. Mereka datang hanya untuk menyelamatkan Grid. Raja WaterClan, Maxong memimpin mereka. Putraku, kunyah. Ya, jilat-jilat. Kota berbenteng Patrian. Jauh di atas tembok, Asyur berdiri bersama putranya. Itu seperti sebuah gambar, ketika ayah dan anak itu saling berhadapan. Aku akan memberitahumu dengan jujur. Jilat-jilat, aku benci Grid. Kunyah-kunyah. Aku tidak merasa senang, bergabung dengan timnya. Aku tahu. Jilat-jilat. Markis Asyur dan Earl Glen sedang makan kentang rebus, saat mereka berbicara. Rasa kentang pelangi sangat mengejutkan dan membuat ketagihan, dari sudut pandang para bangsawan kaya. Tapi sekarang, berbeda. Markis Asyur melahap kentang pelangi besar. Tindakan menyeka tangannya dengan sapu tangan, penuh dengan penyempurnaan. Dia memang berbeda dari orang biasa. Sampai dia menjilat potongan kentang dari pipinya, alih-alih membuangnya. Aku pikir,
Itu bagus untuk melayani Raja Grid. Melihat seberapa cepat kerajaan Overgearet tumbuh. Kota berbenteng Patrian adalah kota yang dapat diduduki kapan saja, karena sifat geografisnya. Itu normal, untuk sejumlah besar pasukan ditempatkan di sana setiap saat. Namun, kerajaan Eternal tidak kompeten dan Patrian selalu menderita, karena kekurangan pasukan. Karena ini, penduduk Patrian selalu gugup. Tapi sekarang, wajah para penduduk Patrian penuh vitalitas. Itu karena, ada tentara yang kuat menjaga kota, dan keluarga kerajaan yang kuat merawat mereka. Aku tahu, tentang masa lalu yang mulia. Dengan demikian, aku bisa sedikit membayangkan, betapa banyak upaya yang telah dilakukan yang mulia. Sekarang, aku mengaguminya. Petik 2. Glenn tersenyum lembut. Dia senang ayahnya mengagumi orang yang ia hormati. Markis Ashur memotong untuk mengejar. Grid adalah kekuatan kerajaan ini. Tidak, dia adalah harta dari benua ini. Pahlawan yang bisa melawan Kekaisaran Sahara. Dia harus selalu aman. Jadi, anakku, aku ingin mengirim pasukan ke Reidan. Itu ide yang masuk akal. Tapi aku tidak bisa pergi, karena kerajaan Gauss. Glenn, pimpin pasukan. Pastikan untuk melindungi Raja Grid dan kembali hidup-hidup. Ini bukan perintah, tapi permintaan. Aku akan memenuhi harapanmu. Level rata-rata tentara Patrian adalah yang tertinggi di negara ini. Karena sifat geografis perbatasan dengan kerajaan Gauss, baik Grid maupun Lawel sadar akan pentingnya mempertahankan Patrian dan tidak meminta bantuan apapun. Prajurit-prajurit ini. Pergi ke gurun sekarang. Ya. Putra dari Grid Mage Ashur dan murid petani Piaro, Magic Swordsman Glenn pergi melewati gerbang. Bab 728. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Titan, ibu kota Kekaisaran Sahara, memiliki kuil Rebecca terbesar di benua itu. Ukuran satu kuil cukup besar untuk menyaingi ukuran Vatikan. Itu adalah tempat, di mana orang bisa melihat hubungan dekat antara Kekaisaran dan Gereja Rebecca. Yang mulia, ini mendesak. Kuil dibangun di atas darah dan keringat imigran, yang tak terhitung jumlahnya. Patung Rebecca, Dewi Kebaikan, sebenarnya ada di tempat tercela seperti ini. Orang-orang yang menentang Kekaisaran, tidak menghargai kuil Rebecca Titan. Namun, dari sudut pandang Kaisar Juander, kuil ini adalah simbol kekuatan absolut dan satu-satunya rumah Dewi Rebecca yang asli. Seseorang datang ke tempat suci ini. Ini penting. Juander yang duduk di depan patung dan berdoa, membuka matanya. Dia marah pada doanya yang diganggu. Erlisa yang berlari untuk memberikan laporan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ada tren aneh di kerajaan Overgearet. Dikatakan jika mereka sedang mengumpulkan pasukan besar di Reidan, dengan mengerahkan semua pasukan sekutu. Harem. Reidan adalah kota yang berbatasan dengan Kekaisaran. Tindakan mengumpulkan pasukan di sana, bisa dianggap sebagai ancaman bagi Kekaisaran. Juander bisa mengirim pasukan ke kerajaan Overgearet di bawah, dosa karena membuat rakyat Kekaisaran gugup. Tapi, Juander tidak dapat menggerakkan pasukannya. Itu karena, sebagian besar pasukan utama Kekaisaran dikirim ke Valhalla. Bergerak setelah mengetahui fakta ini. Seperti yang diharapkan dari Raja Overgearet. Alasan mengapa Juander menempatkan sejumlah besar pasukan di dekat Valhalla, adalah untuk menjaga keturunan Unbeatable King. Juander sangat waspada padanya yang membunuh puluhan ribu pasukan Kekaisaran, membunuh Red Knight, dan memotong lengan Kyle. Dia tidak mengungkapkannya kepada siapapun. Tapi, perasaan itu hampir seperti rasa takut. Dia bertanya-tanya, apakah itu adalah kedatangan kedua Unbeatable King. Karena itu, Juander mengirim pasukan di dekat Valhalla, untuk berjaga-jaga terhadap keturunan Unbeatable King. Tapi, kerajaan Valhalla dan Overgearet tidak mengetahui hal ini. Mereka menafsirkannya, sebagai Kekaisaran akan segera menginvasi Valhalla. Karena itu, kerajaan Overgearet yang mengumpulkan tentara di Reidan, adalah sejenis peringatan. Itu adalah peringatan, jika mereka menyerbu Valhalla, kerajaan Overgearet akan menyerang bagian belakang mereka. Kuk. Juander menghela nafas dalam-dalam, sebelum tertawa. Itu menggelikan. Kerajaan yang baru lahir belaka, berani memperingatkan Kekaisaran. Dia tidak pernah berpikir akan ada kerajaan yang mengabaikan Kekaisaran. Juander kagum dengan perubahan di era ini. Sangat menyedihkan, jika itu lucu. Dia tertawa sebentar, sebelum bertanya pada Erlisa. Berapa jumlah tepatnya dari pertemuan pasukan Overgearet di Reidan? Kekaisaran memiliki mata dan telinga di seluruh benua. Mata-mata Kekaisaran ada di setiap negara dan wilayah. Semua pertanyaan Juander dapat dijawab segera. Tapi, tidak kali ini. Aku malu. Aku belum menemukan jumlah pastinya. Petik 2. Erlisa, kepala Badan Intelijen Kekaisaran, sudah mencoba beberapa kali, untuk menanam mata-mata di kerajaan Overgearet. Tapi, itu sulit. Semua wilayah kerajaan Overgearet dijaga ketat. Bahkan jika mata-mata ditanam, mereka segera ditangkap. Secara khusus, mata-mata yang ditanam di Reinhardt, hampir nol. Sebagian besar dari 300 mata-mata yang dikirim ke Reinhardt, tidak ditemukan lagi. Itulah mengapa, ada batasan besar pada mata mereka di kerajaan yang Overgearet.
Juander mengerutkan kening. Jaringan informasi di kerajaan Overgearet masih lemah. Sangat mengecewakan, Lisa. Aku malu. Sepertinya ada banyak pembunuh bayaran tingkat tinggi di kerajaan Overgearet. Tapi, aku akan segera menemukan solusinya. Lalu, bisakah kamu menebak kira-kira jumlah musuh? Jumlah pastinya tidak diketahui, tapi dimungkinkan untuk menebak. Lisa menjawab, begitu Juander bertanya lagi. Sekitar 40.000. 40.000. Itu angka yang tidak signifikan. Dari sudut pandang kekaisaran yang memiliki jutaan pasukan, 40.000 adalah angka yang bisa dihapus kapan saja. Tapi, perang bukan soal angka. Secara khusus, ada banyak orang di kerajaan Overgearet yang sebagus Red Knight. Di antaranya, Raja Overgearet telah menghancurkan 2 kerajaan, dan mendirikan 2 kerajaan baru. Tidak akan ada Valhalla, tanpa Raja Overgearet. Ratusan ribu tentara dan orang-orangku yang kuat, dikirim ke Valhalla. Mereka hanya mangsa yang bagus. Juander menilai ini, dan dipenuhi dengan penyesalan besar. Tidak ada bakat. Sword Duke Limit dan Red Knight ada di pihak permaisuri, dan bukan saatnya untuk mengirim Five Pilar ke garis depan. Mereka sibuk membesarkan para Knight dan Mage yang akan melampaui Red Knight. Kyle agak longgar, tapi, dia kehilangan satu tangan, karena keturunan Unditable King. Juander bertanya-tanya, kapan keadaan menjadi begitu bengkok? Menengok ke belakang, sudah lama sekali. Karena, dia kehilangan Piaro. Pada akhirnya, keturunan Unditable King muncul dan keseimbangan kekuasaan runtuh. Lebih dari ini. Langkah. Juander memberi isyarat dan seorang penjaga mendatanginya, menyerahkan jubah padanya. Juander mengenakan jubah itu, berjalan keluar kuil dan bergumam. Untuk saat ini, aku perlu minum pil pahit. Mari kita coba diplomasi. Diplomasi. Juander belum pernah mencoba diplomasi sebelumnya. Sejak ia naik tahta kekaisaran, dia menjadi penguasa benua, dan hanya memberi perintah ke negara lain. Itu adalah kesepakatan sepihak, bukan diplomasi. Tapi sekarang, zaman telah berubah. Kirim utusan ke Raja Overgearet. Katakan padanya, jika kami tidak akan menyerang Valhalla untuk saat ini. Aku akan meminta gencatan senjata dengan Valhalla, sebagai bukti. Petik 2 tanda seru petik 2. Kaisar dunia menyatakan, jika dia akan mengambil langkah mundur. Itu tidak bisa dipercaya. Mata Erlisa melebar, sementara wajah Kapten Penjaga Bain, memerah karena marah. Yang mulia, aku lebih suka pergi ke medan perang. Alih-alih Red Knight yang tidak berguna, Bain ini akan mendapatkan kepala keturunan Unditable King dan Raja Overgearet. Itu tidak mungkin. Bain, jika kamu tidak ada, maka, aku tidak bisa merasa nyaman untuk sesaat. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Petik 2. Siapa yang bisa bertanggung jawab untuk menjaga penguasa benua? Kapten Penjaga, Bain adalah seseorang yang dikenal oleh Juander. Bain adalah orang yang paling dipercayai oleh Juander di dunia. Dia bisa berjalan di jalan ini, berkat Bain. Keturunan Unditable King. Setelah menenangkan Bain, Juander memikirkan deskripsi keturunan Unditable King yang diberikan Kyle. Dia merinding. Monster yang dapat menggunakan 100.000 army swordsmanship yang legendaris serta sihir. Lebih baik tidak bergerak, sampai semua Five Pilar kembali. Ya, pilihan hari ini adalah bijaksana, bukan memalukan. Petik 1. Hahaha, apakah kamu melihatnya? Orang-orang bodoh yang memalukan itu, lari. Vampir Earl Nol. Saat ini, dia dalam kondisi yang aneh. Dia telah mengatasi kutukan kemalasan. Sulit baginya untuk mengerti. Dia baru tahu, jika setelah bertemu manusia bernama Grid beberapa kali, menghilangkan kata menjengkelkan dari kepalanya. Nol percaya, perubahan ini didasarkan pada perasaan marahnya. Ada manusia yang tidak takut pada Direk Vampire. Saat kemarahannya naik ke kepala, Nol menafsirkan, jika dia bebas dari kutukan. Kemudian, dia merasakan sukacita. Itu adalah pertama kalinya, dia merasakan emosi yang berbeda, sejak dia dilahirkan ratusan tahun yang lalu. Dia menyadari, jika dia hidup sekarang. Sekarang aku mengerti, mengapa Braham dan Elphinstone berusaha mengatasi kutukan kemalasan. Braham memiliki hasrat untuk pengetahuan dan Elphinstone merindukan cinta. Mereka yang membuka mata terhadap keinginan dan emosi, lebih awal dari kerabat mereka, tidak akan menyukai kutukan kemalasan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu sebabnya, mereka berjuang sangat keras. Kuahahaha. Tapi pada akhirnya, aku mengatasinya terlebih dahulu. Nol mengira dia lebih unggul dari Braham dan Elphinstone. Kemudian, seorang True Blood Vampire mendekatinya, dan bertanya dengan hati-hati. Permisi, Earl Nol, bisakah kita tidur sekarang? Petik 2. True Blood Vampire dan vampir biasa hanya menerima sedikit kutukan kemalasan, dibandingkan dengan Direk Vampire. Tapi, itu hanya jika dibandingkan dengan Direk Vampire. Mereka semua kesal dan ingin tidur. Namun, mereka tidak bisa pergi, karena mereka harus mengikuti perintah Direk Vampire. Nol mendecakkan lidahnya. Tidur di sini, jika kamu lelah. Aku tidak tahu, kapan manusia itu akan kembali. Petik 2. Mereka adalah vampir bangsawan yang tidur di peti mati, bukan di tanah.
True Blood Vampire dan vampir biasa ingin memprotes, tapi tidak bisa. Seperti halnya Direk Vampire yang dihormati, dicintai, dan ditakuti Beriace. True Blood Vampire dan vampir biasa juga merasakan hal yang sama, terhadap Direk Vampire. Beberapa vampir yang memperhatikannya dengan cermat, memberikan pendapat mereka. Itu, Earl Nol. Manusia tidak bodoh. Apakah tidak mungkin jika mereka tidak akan kembali? Akan benar-benar gila untuk kembali, ketika mereka tahu jika kita berkemah di sini. Ya, itu adalah interpretasi akal yang sangat umum. Grid tidak akan kembali ke sini, kecuali dia orang gila. Karena itu, Nol yakin mereka harus tetap berkemah di sini. Nol sadar, jika Grid adalah psiko. Manusia itu gila. Dia kembali ke tempat ini beberapa kali, berjuang ketika tidak ada peluang, dan membunuh saudara-saudaraku satu demi satu. Ini bukti, jika dia gila. Maksudmu, dia akan datang lagi. Itu benar, dia pasti akan datang. Dan, dia akan dibunuh olehku. Kuk. Nol sudah membunuh Grid sekali. Dia menikmati darah Grid. Itu sangat manis. Saat dia minum darah Grid, rasanya, seperti kekuatannya mencapai titik didih. Evolusi. Itu mirip dengan peningkatan kelas, ketika membandingkannya dengan player. Setelah memusnahkan anggota Overgearet, dia lebih kuat dari sebelumnya. Dia percaya diri, karena dia menyadari fakta ini sendiri. Apakah 10 tahun yang lalu? Apakah kamu ingat, tentara manusia yang memasuki kota kita? Ya, pada saat itu, ada ribuan manusia. Itu adalah pesta penuh. Itu adalah pertama dan terakhir kali, aku makan begitu banyak. Akan ada pesta lain segera. Hah? Sama seperti semut, orang lemah suka berkumpul bersama, karena mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Manusia gila itu pasti akan membawa bala bantuan untuk melawan kita. Jumlahnya akan sama dengan kita. Oh. Mata vampir yang mengantuk, bersinar. Secara alami, manusia lemah. Mereka adalah spesies yang menjadi mangsa vampir. Banyak dari mereka datang sekaligus bukan ancaman, tapi pesta prasmanan. Dalam suasana hangat ini, Nol berteriak riang. Datang kapan saja. Ayo, aku akan memberi makan semua manusia, dan mendapatkan kekuatan untuk mencapai tingkat lain. Pada saat itu. Ya, aku di sini. Suara manusia terdengar dari pintu masuk kota. Pemilik suara ini tak terlupakan. Grid. Dia benar-benar gila. Kihahaha. Kamu datang. Kamu benar-benar kembali. Petik 2. Nol bergidik dengan sukacita, ketika dia menemukan Grid. Sangat menyenangkan melihat mangsa yang datang kepadanya. Sangat indah, sehingga dia ingin membunuhnya. Para vampir lainnya juga berteriak dengan penuh semangat. Dia tidak datang sendiri, kan? Apakah kamu membawa banyak teman saat ini, sayang? Para vampir terlalu bersemangat. Grid mengangguk pada mereka. Ya, aku punya banyak teman. Kurururururuk. Langkah kaki bisa terdengar dari pintu. Itu bukan suara lusinan atau ratusan langkah kaki. Ribuan. Bukan itu juga. Kurururururuk. Petik 2 tanda tanya petik 2. Nol dan para vampir memiringkan kepala, mendengar suara itu. Jumlah orang yang masuk melalui pintu, tampaknya lebih dari yang diharapkan. Ada masalah. Kurururururuk. Masih banyak kebisingan. Manusia terus memasuki kota. Jumlah. Aku tidak bisa menghitungnya. Aku juga. Itu adalah angka yang mereka lihat untuk pertama kalinya, dalam hidup mereka. Para vampir menyusut, pada munculnya pasukan besar. Sementara itu, para manusia terus-menerus masuk. Akhirnya, Nol berteriak. Kenapa kamu begitu kaku? Perjamuan yang telah lama ditunggu-tunggu, ada tepat di depanmu. Makan malam. Bukankah seharusnya pemangsa bersukacita? Oh. Teriakan Nol membangunkan para vampir yang terpana. Itu adalah kekuatan Direk Vampire. Para vampir kehilangan rasa takut mereka, dan terbang ke manusia. Nol secara alami memimpin. Dia hanya melihat Grid. Dia tidak peduli dengan manusia lain. Aku akan makan sesuatu yang lezat lagi. Nol memproklamirkan dengan cara yang mengancam. Kemudian di atas Nol dan para vampir. Pounding Mortar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sesuatu yang sangat besar, jatuh dari langit-langit kota. Kuwong. Kota vampir dengan ratusan tahun sejarah mulai runtuh. Bab 729. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Pounding Mortar. Itu adalah teknik free farming yang dibuat oleh petani legendaris Piaro. Itu adalah teknik yang menciptakan mortar yang sebesar rumah, di langit. Itu berlangsung selama 2 detik, dan berdiameter 180 meter. Aspek yang paling luar biasa dari teknik ini adalah jika dia dapat membedakan antara sekutu, meskipun rentang skillnya sangat besar. Jirak. Apa? Nol yang hanya membidik Grid kaget dengan bayangan besar muncul di kepalanya, dan udara menjadi berat. Kurururung. Guntur. Tidak, suaranya lebih tiruan, intens, dan lebih mengancam daripada guntur. Nol secara naluriah merasa takut, dan menciptakan Blood Shield. Kurururung. Berat yang tak terbayangkan menghantam Blood Shield. Jejeok.
JJJJ. Blood Shield hancur. Blood Shield adalah pertahanan magis dan kuat yang diciptakan untuk melindungi Direk Vampire. Kekuatan apa ini? Awalnya, Nol akan menanyakan pertanyaan ini. Tapi, Nol tidak meragukan kekuatan yang menghancurkan Blood Shield dengan satu serangan. Itu karena rasa sakit yang mengerikan. Petik 2 tanda seru petik 2. Kuajak. Kurururung. Kuajajajajak. Tekanan tak tertahankan menghancurkan kulit, daging, dan tulang Nol. Nol bahkan tidak bisa berteriak. Begitu mulutnya terbuka, tekanan itu menyebabkan matanya menonjol keluar. Tidak ada gunanya untuk menggertakkan giginya. Kuajajak. Nol terus tergencet. Tubuh yang telah melayang di udara, ditekan dekat dengan tanah. Sementara, tanah terus tenggelam. Seperti serangan meteorit. Mengintip. Pepepepeng. Ratusan vampir dan familiar di sekitar Nol sudah berubah menjadi abu-abu. Itu adalah tempat sejumlah besar musuh, dihancurkan sampai mati. Kuah. Nol mencoba bertahan dan menjerit keras. Itu untuk memancarkan sihir dan menentang kekuatan transenden ini. Kemudian, durasi pounding mortar berakhir. Pan. Rasa sakit, karena mengalami tekanan besar. Nol bernapas dengan kasar, begitu dia dibebaskan dari skill itu. Mata merahnya melihat sekeliling, saat tubuhnya bergetar. Kota, familiar, dan vampir semuanya abu. Segala sesuatu yang berdiri dengan cara yang bermartabat, hilang. Nol terkejut dan tersesat sejenak. Suatu kekuatan yang mematikan bagi seorang vampir. Apakah orang itu membawa salah satu anjing Rebecca? Petik 2. Kekuatan yang cukup kuat untuk hampir menghancurkannya, pasti Divine Power. Itulah yang diyakini Nol. Itu ide yang masuk akal, dilihat dari posisinya. Tapi, kenyataan jauh berbeda dari apa yang ia pikirkan. Tanah kota, ini sangat tidak biasa, karena telah menyedot banyak darah, tanpa melihat matahari terlalu lama. Petik 2 tanda tanya petik 2. Biasanya, manusia yang dihadapkan dengan Direk Vampire cenderung menderita serangan jantung dan mati. Itu karena, perbedaan antara Direk Vampire dan manusia terlalu besar. Dan Nol adalah Direk Vampire. Secara khusus, dia adalah seorang Earl. Kecuali untuk beberapa orang spesial seperti Grid, kebanyakan manusia bahkan tidak bisa mengangkat jari di depan Nol. Nol memancarkan niat membunuh yang menakutkan. Bahkan, dalam kondisi saat ini. Bahkan, sebagian besar dari ribuan tentara yang memasuki kota, dibekukan di tempat. Semuanya pucat dan tidak berani menatap Nol. Tapi pada saat ini, harem, jika aku bertani di sini, aku mungkin bisa menumbuhkan sesuatu yang sangat menarik. Petik 2. Seorang manusia terus mengolok-olok Nol. Pada pandangan pertama, itu adalah seorang pria berpakaian lusuh. Pakaian yang dikenakannya kotor dan tangannya memegang alat yang tidak dikenalnya. Itu adalah alat kecil yang terlihat mirip dengan sabit, tapi tidak setajam itu. Itu jelas bukan senjata. Menarik, betapa menariknya ini. Ini tentu tanah yang menarik. Petik 2. Nol yang telah tinggal di kota bawah tanah untuk seumur hidup, tidak tahu tentang masyarakat manusia. Tapi, dia masih punya akal sehat. Dia secara naluriah memahami, jika manusia yang dipersenjatai dengan alat-alat aneh dan pakaian tua yang kotor, adalah budak atau kelas bawah di antara manusia. Namun, budak tidak bisa memahami atmosfer. Dia terus menyentuh tanah di depan Nol, menggumamkan sesuatu. Semua manusia gila. Dia percaya, jika pengikut Rebecca yang menggunakan teknik ini, akan membutuhkan waktu lama untuk menggunakannya kembali. Nol bertekad untuk mengurus Grid, sebelum pengikut Rebecca bisa bertindak lagi. Tapi sebelum itu, aku akan minum darah budak ini, sebagai hidangan pembuka. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Nol ingin mengurus budak yang mengganggunya. Dia mendengus dan melambaikan tangan dengan ringan untuk menghancurkan budak yang mencium tanah. Dia berniat untuk melompat dan terbang menuju Grid. Namun, apa? Budak yang sederhana, manusia kotor yang bahkan tidak memiliki senjata, dengan ringan memblokir serangan Nol. Kemudian, dia mengeluarkan alat yang tidak dikenal. Nol tertabrak oleh alat yang tidak dikenal, dan menderita rasa sakit yang luar biasa. Dia lupa martabatnya, dan menjerit tidak layak. Kemudian, dia menjauh dari budak. Dia meraih dahinya yang terluka dengan ekspresi tidak percaya. Divine Power. Apakah serangannya begitu menyakitkan, karena dia memiliki Divine Power? Lalu, orang yang terlihat seperti budak ini sebenarnya adalah salah satu anjing Rebecca. Apa? Aku mendengar anjing Rebecca selalu mengenakan pakaian putih dan bersih. Petik 2. Menyedihkan sekali. Setelah pounding mortar, Grid dan anggota Overgeared menyaksikan Nol dipukul. Nol merasa lebih buruk. Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Kebingungan Nol mencapai ekstrim. Jika magic resistance-nya tidak terlalu tinggi, dia mungkin curiga, jika dia ditangkap oleh mantra tanpa menyadarinya. Tapi ketika itu terjadi, Nol sangat tahan terhadap sihir. Aman untuk mengatakan, jika tidak ada kemungkinan dia terkena dampak. Ini membuat Nol semakin bingung. Bagaimana manusia bernama Grid dapat menarik banyak pendukung, dan apa identitas kekuatan kuat yang menghancurkan para vampir dan para familiar.
Lebih dari apapun. Kamu, siapa kamu? Identitas budak adalah hal yang paling ingin tahu tentangnya. Pria itu salah karena menjadi budak, jawab Piaro. Petani. Petani. Iya. Petani. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Nol memiliki akal sehat. Dia tahu, jika makanan diperlukan bagi manusia untuk hidup, dan ada sekelompok manusia yang menanam makanan. Iya, dia tahu apa artinya, petani. Orang gila ini. Nol gelisah, itu memalukan, jika manusia biasa bisa menyebabkan dirinya kebingungan. Ini adalah pertama kalinya sejak Nol lahir, dia bertemu dengan orang yang jahat. Kemarahannya melonjak. Makan, aku akan memakanmu. Kuang. Sihir darah dilepaskan saat Nol meraung. Itu adalah manifestasi dari sihir darah tingkat tinggi, yang hanya bisa digunakan di Rek Vampire. Kurururuk. Sihir darah yang meledak menelan Piaro. Nol diperkuat oleh pemandangan itu. Dia berpikir, jika orang gila sialan yang muncul sekali dalam 100 tahun akan menghilang tanpa jejak. Itu hanya untuk 1 detik. Kemampuan untuk menghirup darah seperti air. Aku rasa, aku perlu membangun pertanian di sini. Petik 2. Piaro secara mengejutkan hidup, meskipun ditelan oleh sihir darah Nol. Itu alami. Dia adalah seseorang yang selamat dari serangan Great Demon Belial beberapa kali. Selain itu, dia sekarang didukung sepenuhnya oleh Ruby. Dukungan kuat dari pihak Great. Berarti, jika kematian Piaro seharusnya tidak pernah terjadi. Flash. Flash. Penyembuhan saintes Ruby tumpang tindih di tubuh Piaro. Divine Weapon juga disertakan. Garu di tangan Piaro mulai bersinar cemerlang. Serang aku sekarang. Diam, diam. Tidak cukup jika orang gila ini jauh lebih kuat daripada Grid, berbohong tentang menjadi petani. Petani itu berani menantangnya. Nol merasa sangat bingung dan marah, setiap kali Piaro membuka mulutnya, dan ketenangannya jatuh. Itu karena, skill provokasi petani, diperoleh petani legendaris Piaro secara tidak sengaja. Itu adalah keterampilan yang kuat yang Piaro pelajari, dalam proses melatih banyak orang kuat, termasuk Raugel dan Damian. Mati, mati. Nol berteriak dialog yang berbeda, dari predator yang melihat manusia sebagai makanan yang biasa. Itu adalah, mati, bukan, makanan. Ini berarti, jika dia mengenali Piaro sebagai istimewa. Sekarang, matanya tidak melihat siapapun selain Piaro. Sekarang, hanya Nol dan petani yang ada di tempat ini. Tidak, dia hanya fokus pada Piaro, karena Piaro adalah satu-satunya yang ada. Itu masalahnya. Urat of the Sea. Grey Strike. Maxong memanggil tsunami menggunakan sihir yang kuat, dan tempat kedua yang abadi, Asmopel memegang pedang bercahaya di Nol. Kedua serangan itu cukup kuat untuk mengancam Nol. Secara khusus, Nol saat ini telah kehilangan ketenangannya dan dampaknya lebih besar. Kurururung. Keok. Nol kehilangan keseimbangan saat dia tersapu oleh tsunami, dan pedang menikam jantungnya. Piaro tidak melewatkan celah ini. Ditakdirkan untuk binasa. Tangan itu membajak dada Nol, dengan tajam. Nol bahkan tidak bisa berteriak. Grid memeriksa alat ukur HP Nol dan mendecakkan lidahnya. Petik 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Hei, lihat. Tidakkah kamu menunggu giliranmu? Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu, jika pasukan Gale kami tiba 1 detik lebih awal darimu? Sekarang, giliran kami untuk masuk berikutnya. 1 detik. Apakah ada bukti? Aku akan bersumpah pada kentang ini. Petik 2. Di sisi lain, di pintu masuk gerbang di belakang Grid, para prajurit yang tidak bisa memasuki kota, masih membuat keributan. Grid dan anggota Overgearet lainnya hanya memainkan bagian dari bencana. Bukankah ini kunci cheat yang sempurna? Vaner bergumam. Itu adalah kekuatan, perintah kerajaan, yang digunakan oleh Grid. Bab 730. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kamu. Apakah itu Raja Water Clan, Maxong? Tidak, itu Piaro dan Asmopel. Nol tidak lagi menggunakan ungkapan, manusia. Ya, Nol terpaksa mengakuinya. Spesies manusia tidak signifikan. Kekuatan mereka terlalu luar biasa, untuk disebut sebagai ternak. Aku tidak bisa mempercayainya. Garu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, dan kekacauan Nol semakin cepat. Dia adalah Direct Vampire. Dia adalah anak dari Great Mother Beriace. Darah Great Demon mengalir melalui dirinya. Paling tidak, dia akan memerintah sebagai makhluk absolut di dunia tengah ini. Lalu, bagaimana situasi ini? Apakah aku sebenarnya makhluk yang tidak penting? Nol tidak pernah bermimpi jika orang yang ia hadapi adalah pihak terkuat yang bahkan menghancurkan Great Demon. Dia jatuh dalam kegilaan. Caeng. Dia memblokir Trisula dan sihir Maxong dengan perisai, serta pedang Asmopel dengan Blood Shield. Dia dipukul dengan garu lagi, karena celah yang terungkap, ketika berhadapan dengan keduanya. Mengapa itu begitu menyakitkan? Alat yang manusia gunakan, petani, itu, terlalu ambigu untuk disebut senjata. Efisiensi sangat rendah dibandingkan dengan senjata konvensional. Rasanya sakit, setiap kali dia dipukul. Ini membuat Nol marah.
Paling tidak, dia malu dan terhina, karena terluka oleh alat ini. Aku akan menganggapnya serius. Berkat Piaro, Asmopel, dan Maxong, HP Nol berkurang hingga 40%. Seperti kebanyakan bos bernama, Nol memasuki fase baru. Kukukung. Kukukukukukung. Penindasan langsung level 2. Karena memakan darah grid dalam pertempuran sebelumnya, penindasan langsung telah berkembang menjadi jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Nol sebelumnya. Dengan melampaui semua target yang ia sadari, itu secara dramatis menurunkan statistik musuh. Dan pada saat yang sama, itu menyebabkan kondisi ketakutan dan keheningan yang tidak normal. Durasi telah 2 kali lipat. Kuk. Asmopel dan Maxong meludahkan darah, ketika mereka merasakan pikiran dan tubuh mereka menyusut kembali. Kesenjangan yang melekat, sulit untuk diatasi. Maxong dari Water Clan mengatasi rasa takut lebih cepat daripada Asmopel. Tapi, jarak di antara mereka sangat besar. Ada senyum suram di wajah Nol. Kik. Ya, semuanya akhirnya selaras. Orang-orang di depanku dengan ekspresi ketakutan. Dia akan membalikkan situasi. Dia akan mentransfusikan darah manusia, yang membeku seperti tikus, pulih dari luka-lukanya, dan melawan. Tiba-tiba, Nol menjerit. Itu karena, garu mengenai bagian belakang kepalanya. Mata Nol melebar. Kenapa kamu baik-baik saja? Nol berteriak dengan ekspresi tak percaya. Legenda tidak terpengaruh. Piaro mulai memperkenalkan diri aslinya. Sebenarnya, aku biasanya bukan petani. Memang. Teguk. Nol menelan ludahnya. Begitu Piaro menolak penindasan langsung. Dia menyadari, jika Piaro adalah legenda, seperti halnya Grid. Tapi pertanyaannya adalah, legenda seperti apa? Mungkin Piaro adalah yang terkuat di antara legenda, seorang Saint. Dengan kata lain, dia harus bertarung melawan Sword Saint baru yang menakutkan. Kamu legenda apa? Nol gemetar ketika menyaksikan Piaro, yang menunggu perkenalannya. Kemudian, Piaro mengungkapkan diri. Aku adalah seorang legendari. Teguk. Farmer. X% tanda pagar Akeong dolar gelombang. Sebelum vampir diusir dari neraka. Itu adalah bahasa jahat, yang digunakan vampir ratusan tahun yang lalu. Nol mungkin dilahirkan di dunia tengah ini. Tapi, dia tahu bahasa iblis, karena pengetahuan alaminya sebagai direk vampire. Sebagian besar bahasa iblis terdiri dari kata-kata kotor yang mengerikan. Wajah Piaro mengeras, saat bahasa terburuk muncul dari mulutnya. Piaro secara alami tidak bisa memahami kata-kata dari bahasa iblis. Namun, Piaro memperhatikan itu adalah kutukan. Karena, kata-kata yang digunakan mirip dengan yang biasanya diucapkan oleh Grid dan Huroi. Mungkin, apakah kamu mengutukku sekarang? Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membunuh orang tuamu yang sudah mati. Apa? Ini terlalu banyak. Bahkan, para Grid Demon tidak mengacaukan orang tua mereka. Aku tidak jahat seperti itu. Tatapan Nol bergerak ke arah Huroi, yang berdiri jauh dari Grid. Dia adalah seorang bajingan yang mengutuk Beriace, beberapa kali. Nol benci, kalau dia diperlakukan seperti itu oleh manusia sampah. Dia ingin secara aktif menyangkalnya. Sulit untuk memaafkan. Kamu harus memperbaiki kebiasaan ini, jika kita akan melakukan kerja lapangan bersama di masa depan. Piaro sudah mengeluarkan niat membunuh. Ini adalah pertama kalinya, sejak serangan Great Demon Belial, jika dia memiliki ekspresi yang begitu ganas. Momentumnya, seperti dia akan segera menyerang Nol. Tapi kenyataannya, itu tidak mudah. Nol memiliki statistik bawaan yang sangat tinggi sebagai vampir kelas Earl. Sementara, Piaro sudah mengonsumsi Pounding Mortar dan Fated to Perish. Selain itu, Maxong dan Asmopel ditekan dan tidak bisa secara aktif mendukung Piaro. Orang ini hebat, lebih penting dari yang diperlukan. Tapi apakah dia percaya, dia bisa menang melawanku dalam situasi 1 lawan 1? Mata merah Nol menjadi tenang. Dia mencari kemenangan yang pasti. Ya, dia terlalu fokus pada Piaro, sehingga dia melupakan kenyataan. Faktanya dia sendirian, saat Piaro memiliki pasukan. Purifi. Keahlian Saintes Ruby. Dia mampu mengembalikan semua pasukan sekutu yang ditangkap oleh penindasan langsung. Pada saat yang sama, Asmopel dan Maxong memukul Nol, sementara Piaro menggunakan free farming dan memberi Nol serangan kritis lain. Ini bukan akhir. Tembak. Puk. Puk. Peng. Pepepepeok. Tentara elit Reinhardt mulai menembakkan busur mereka dan menggunakan sihir. Berkat pemurnian Ruby, para prajurit mengatasi ketakutan mereka dan mulai bertindak. Kita juga akan pergi. Laden dan Glenn yang tiba terlambat ke kota, bergabung dengan garis depan. Jumlah kerusakan meningkat ke level yang berbeda dari sebelumnya. Gorengan kecil ini. Kurururung. Nol tidak lagi berpegang teguh pada Piaro saja. Dia mengancam semua prajurit Overgearet yang melangkah ke kota, dengan sihir area luas. Fase baru, mode mengamuk. Semua orang, menghindar. Buka. Para Knight berusaha meminimalkan kerusakan pada prajurit. Tapi masalahnya adalah, terlalu banyak pasukan yang berkumpul di kota yang sempit. Para prajurit hampir tidak bisa bergerak.
Jika anggota Overgearet mencoba menghindari sihir, mereka akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar satu sama lain. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Tapi, prajurit Overgearet adalah prajurit elit yang dilatih oleh komandan terbaik. Mereka menyadari, jika bergerak bolak-balik itu kontraproduktif. Mereka semua berdiri diam, menutup mata mereka dengan erat, tanpa melarikan diri dari sihir yang terbang ke arah mereka. Pada saat ini, ada ratusan tentara yang siap mati. Tidak, ada ribuan. Namun, kerusakan yang sebenarnya kecil. Itu karena, ada anggota Overgearet di samping para prajurit. Lindungi prajurit. Semua orang ini, tentara adalah kekuatan nasional mereka. Anggota Overgearet bergerak aktif, meskipun Grid dan Lawel tidak memerintah mereka. Masing-masing dari mereka datang dengan metode terbaik, untuk melindungi para prajurit. Kats mengkonsumsi sumber daya khusus untuk memblokir mantra darah. Sementara Tanker, termasuk Vanner dan Toban, membela para prajurit menggunakan semua jenis skill pertahanan. Sementara itu, para damage dealer seperti Chris dan Pon mencoba melemahkan kekuatan sihir. Mereka bahkan melemparkan tubuh mereka sendiri, untuk melindungi para prajurit. Kuk. Uhuk-uhuk. Jeritan dan erangan anggota Overgearet bergema di seluruh kota. Nol benar-benar kuat. Dia adalah direk vampir karena suatu alasan. Namun, itu agak buruk di depan petani legendaris Piaro. Fly up. Jishuka menembakkan busur Red Phoenix. Itu adalah upaya untuk merusak Nol dan menyembuhkan sekutunya. Berkat dia, kerusakan pada sekutu lebih kecil dari yang diharapkan. Tapi, Nol yang dalam mode mengamuk, tidak berhenti. Mati. Kalian semua akan mati. Kuang. Kuang. Nol menggunakan sihir area luas lagi. Pada titik inilah, para prajurit mulai mengambil pergelangan kaki anggota Overgearet. Karena sifat anggota Overgearet yang tidak dapat mengenali tentara sebagai barang habis pakai, anggota Overgearet diwajibkan untuk melindungi para prajurit dari serangan area luas Nol. Ini menyebabkan anggota Overgearet menderita kerusakan. Blokir itu. Water Clan juga bergerak. Mereka terus menggunakan sihir untuk melemahkan Blood Shield milik Nol. Kemudian trio Piaro, Asmopel, dan Maxong juga terus menyerang Nol. Mereka mencoba menghentikan mode liar yang sedang berjalan. Tapi, pemulihan kesehatan Nol yang tak terbatas setelah menggunakan skill area luas, sangat fenomenal. Itu adalah kemampuan unik vampir, untuk mengubah kerusakan yang dilakukan pada target, menjadi HP-nya. Kemampuan ini bersama dengan sejumlah besar musuh, dikombinasikan untuk memberikan sayap Nol. Ratusan tentara dan anggota Overgearet terkena sihir Nol, dan alat ukur HP-nya terus meningkat. Monster ini tidak punya waktu cooldown. Vanner berteriak, ketika daya tahan perisainya jatuh ke tingkat yang berbahaya. Itu adalah akibat dari melindungi para prajurit, dengan perisai dan memblokir sihir area. Dia tidak bisa menahan kecepatan, di mana daya tahannya jatuh. Akhirnya, Jejeok. Jejejejeok. Perisai Vanner retak. Tidak aneh jika rusak. Rasa dingin turun di tulang punggung Vanner. Dia khawatir jika perisai itu rusak, dia dan prajurit yang ia lindungi akan dihancurkan. Dia merasa takut, ketika dia mendengar suara memalu di telinganya. Teong. Daya tahan Loot Shield telah dipulihkan. Daya tahan Loot Shield telah. Grid. Vanner membuka matanya lagi, dan memahami situasinya. Apakah ada orang lain selain Blacksmith legendaris yang bisa mengembalikan daya tahan item, dengan kecepatan cepat? Grid meletakkan tangannya di bahu Vanner. Aku akan menyelesaikannya segera. Jadi, tunggu sebentar lagi. Grid juga melindungi para prajurit secara real-time. Dalam proses serangan balik terhadap mantra sihir skala besar dengan revolve, memblokir dengan perisai, dan mengimbangi kekuatan dengan keterampilan serangan. Fighting energinya naik menjadi 80 poin. Dia dikelilingi oleh aura ungu saat dia menggunakan Blackening, Rage Blacksmith, dan Quick Move. Berikutnya. Teong. Tubuhnya terbang. Tujuannya tentu saja adalah Nol. Kamu akhirnya datang. Nol yang memegang senjata untuk melawan Asmopel, Piaro, dan Maxong, ketika dia menemukan Grid dan meraung. Itu adalah kesempatan untuk membalas dendam, pada orang yang menciptakan situasi, di mana membuatnya penuh antusiasme. Dia mengabaikan serangan Piaro dan hanya menjangkau Grid. Mati. Pakmas Swordsmanship. Grid sudah menggunakan item combination. Valor dan Enlightenment Blade yang gabungkan, diarahkan pada hati Nol. Pada saat ini, Piaro, Asmopel, dan Maxong juga menyerang. Di sini, Grid memiliki pengalaman baru. Anda telah bergabung dengan orang-orang yang benar-benar Anda percayai. Bagian tersembunyi Default Player, skill kooperatif, telah dibuka untuk pertama kalinya. Sebagai hadiah untuk pertama yang membuka skill, damage saat menggunakan skill kooperatif telah meningkat secara permanen sebesar 20%. Break the Sky. Keahlian Piaro yang disalin Kraugel, memecahkan langit. Puhahaha. Darah menyembur seperti air terjun dari dada Nol. Flame Sword. Pedang Asmopel dikelilingi oleh api, dan berulang kali memotong sisi Nol. Luka Nol menjadi abu, dan kemampuan pemulihan langsung dari direk vampire diblokir. Kemudian, sengatan laut.
Trisula Meksong bersinar dengan kekuatan sihir biru dan menusuk jantung Nol dengan kekuatan tsunami. Linked Kill Wave Pinnacle. Pedang Grid mengikuti. Skill kooperatif diaktifkan, ketika seorang player menggunakan akil pada saat yang sama dengan NPC mereka, yang memiliki afinitas maksimum. Dan, targetnya juga sama. Itu adalah saat, ketika sistem yang kuat menghantam salah satu makhluk terkuat. Sekarang, sepertinya Nol tidak punya pilihan selain berdoa untuk jiwanya. Tapi, karakter abnormal Grid secara tidak sengaja memblokir aliran alami. Titel, Duke of Virtue Pangea, diaktifkan.